Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang atas berkat limpahan rahmatnya diberikannya kita nikmat rezeki yang melimpah, diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Semoga setiap gerak langkah kita, setiap gerak langkah kaki yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah lahirnya tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu merupakan identitasnya kaum muslimin. Bulan-bulan yang kita kenal di tahun Hijriah sekarang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab terlebih dahulu. Hanya saja mereka belum mengenal penahunan. Di masa itu penamaan tahun bukan dengan angka, tapi menggunakan peristiwa yang paling menonjol di tahun tersebut, seperti tahun gajah, karena diserangnya Ka'bah oleh pasukan Abraha. Perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar dan sahabat sepakat menjadikan momentum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai awal perhitungan tahun baru Islam. Pada tahun 638 Masehi, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat sebuah masalah. Diceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menulis kepada Umar, "Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Syaban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun yang ini." Umar kemudian mengumpulkan para sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa semenjak Nabi datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan. Demikian juga saat Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah, dan juga di 4 tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Umar dalam pertemuan tersebut berkata, "Perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang kita bagi dan sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimana kita bisa mengatasi ini?" Setelah melalui berbagai usulan tentang titik acuan dimulainya penanggalan atau kalender Hijriah, akhirnya diputuskan bahwa tahun terjadinya peristiwa hijrah menjadi tahun pertama kalender Islam, yang sebelumnya diusulkan tahun lahir Nabi atau tahun wafat beliau, tetapi semuanya dianggap kurang tepat. Pada 20 Jumadil Akhir, 17 tahun dari hijrahnya Nabi SAW, dimulailah penggunaan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah. Peristiwa ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi, dan tahun ini disebut dengan tahun izin. Maksudnya, diizinkannya Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Digunakanlah penanggalan Hijriah dengan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam pengawasan. Penanggalan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam, berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi, 1 tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari, dan 1 bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Mengapa bulan Muharram yang menjadi awal bulan tahun Hijriah? Tentang awal bulan untuk tahun Hijriah, awalnya ada yang mengusulkan bulan Syaban sebagai awal tahun.
Ada yang mengajukan bulan Ramadan. Kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan, yaitu bulan Muharram, dengan alasan karena di bulan ini jamaah haji pulang dan Muharram adalah bulannya Allah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang, sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini Syahrullah atau bulannya Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan Allah karena saking besarnya kemuliaannya. Beberapa peristiwa penting dalam catatan sejarah yang terjadi di bulan Muharram adalah datangnya orang-orang Habasyah dengan pasukan gajah mereka di kota Mekah. Mereka dipimpin oleh Abrahah dengan misi merobohkan Ka'bah. Di bulan ini juga berpindahnya kiblat kaum muslimin, semula di Baitul Maqdis kemudian menuju Ka'bah. Perubahan ini terjadi sekitar 16 atau 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada bulan Muharram ini pula, kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar menguasai kota penting di Irak, yaitu kota Basrah. Hal ini terjadi pada tahun 14 Hijriah. Kemudian pada tahun 20 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan Mesir dengan panglima mereka, yaitu Amru bin As. Kemudian bulan ini juga tercatat duka dengan syahidnya cucu Nabi, yaitu Husain di Karbala. Peristiwa-peristiwa lainnya juga yang disebut-sebut terjadi pada bulan ini adalah bahwa Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir besar, diangkatnya Nabi Idris ke langit keempat, padamnya api Namrud di masa Nabi Ibrahim, dan Nabi Yakub yang lama berduka dipertemukan lagi dengan putranya, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian diterimanya taubatnya Nabi Daud dan ia jadikan pemimpin di muka bumi. Dan dikembalikannya Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman dikembalikan pada bulan Muharram ini, dan Nabi Musa dan kaumnya juga diselamatkan dari Fir'aun, dan di bulan ini pula Nabi Isa diangkat ke langit. Maka Rasulullah menganjurkan untuk melakukan amalan dalam menyambut tahun baru Islam ini, yaitu yang pertama, memperbanyak puasa, yang utama yaitu di tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Selain itu, untuk membedakan umat Islam dengan umat Yahudi, Rasulullah pun menganjurkan agar kita berpuasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Amalan berikutnya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak taubat. Dan semoga di tahun ini kita lebih baik daripada tahun sebelumnya.